Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nur Rahmawati. Di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi dan kombinatorika matematika diskrit dari kelas 2A jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Tanah Laut. Kita mulai ya. Pengertian fungsi. Fungsi dalam istilah matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan atau dinamakan sebuah domain kepada anggota himpunan yang lain atau dinamakan sebagai kodomain. Anggota himpunan yang dipetakan dapat berupa apa saja, atau kata, bisa orang atau objek lain. Namun biasanya yang dibahas adalah besaran matematika seperti bilangan real. Ada beberapa jenis fungsi, yaitu 1. Fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi atau bilangan f a ke b ditentukan dengan rumus fx disebut sebagai fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c bilangan konstan. Contohnya fx sama dengan 5. Yang kedua ada fungsi linear. Suatu fungsi fx disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax tambah b, di mana a sama dengan 0, a dan b bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Contohnya fx sama dengan 3x tambah 5. Yang ketiga ada fungsi identitas. Suatu fungsi atau fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Yang 4 ada fungsi kuadrat. Suatu fungsi disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax2 plus bx plus c, di mana a sama dengan 0 dan ab dan c bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Contoh fx sama dengan 2x pangkat 2 plus 3x kurang 1. Yang kelima ada fungsi tangga. Suatu fungsi disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi berbentuk interval atau interval yang sejajar. Yang keenam ada fungsi mutlak atau modulus. Suatu fungsi disebut fungsi modulus atau mutlak apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya. Contohnya fx ya pada tampilan ini. Setelah itu yang ketujuh ada fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi disebut fungsi ganjil apabila berlaku dan disebut fungsi genap apabila berlaku seperti tampilan ini. Jika f dalam kurung negatif x negatif f dalam kurung x, maka fungsi ini bukan genap dan bukan juga ganjil. Fungsi, misalkan A dan B adalah himpunan, relasi binar f dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika f adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskan f titik 2A tanda panah B, yang artinya f memetakan A ke B. A disebut daerah asal domain dari f dan B disebut daerah hasil kodomain dari f. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Kita menuliskan fa sama dengan b jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Jika fa sama dengan b, maka b dinamakan bayangan image dari A dan A dinamakan prabayangan pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan f disebut jelajah atau range dari f. Perhatikan bahwa jelajah dari f adalah himpunan bagian, mungkin proper subset dari B. Lanjut, fungsi A adalah relasi yang khusus. 1. Tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan f. Yang kedua ada frasa, dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Berarti bahwa jika A, B, IF, dan A, C, IF, maka B sama dengan C. Fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk, diantaranya ialah 1. Himpunan pasangan terurut seperti pada relasi. 2. Formula pengisian nilai assignment yang contohnya pada tampilan di bawah. Dan yang ketiga ada kata-kata. Contoh, f adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 dan
di dalam suatu string binary. Next, contoh F. Fungsi F dikatakan 1 ke 1 atau 1 to 1 atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Contohnya, seperti tampilan itu adalah fungsi 1 ke 1. Tetapi relasi F yang tampilan itu bukan fungsi 1 ke 1 karena F dalam kurung 1 sama dengan F dalam kurung 2 sama dengan U. Next, fungsi F dipetakan pada onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Contohnya, F sama dengan kurung kurawal, buka kurung 1, U, tutup kurung, koma, buka kurung 2, U, tutup kurung, koma, buka kurung 3, F, tutup kurung, dan tutup kurung kurawal. Dari A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3 tutup kurung, ke B sama dengan buka kurung kurawal U, F, W tutup kurung. Bukan fungsi pada karena W tidak termasuk jelajah dari F. Dan F buka kurung kurawal, buka kurung 1, W, tutup kurung, koma, buka kurung 2, U, tutup kurung, koma, buka kurung 3, F, tutup kurung, dan tutup kurung kurawal. Dari A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3 tutup kurung, ke B sama dengan buka kurung kurawal U, F, W tutup kurung merupakan fungsi pada karena semua anggota B merupakan jelajah dari F. Jika F adalah fungsi berkoresponden 1 ke 1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan inverse dari F. Balikan fungsi dilambangkan dengan F-1. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah himpunan anggota himpunan B. Maka F-1B sama dengan anggota himpunan sama dengan A jika FA sama dengan B. Fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 sering dinamakan juga fungsi yang invertible. Dapat dibalikkan. Karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya, sebuah fungsi dikatakan not invertible, tidak dapat atau tidak dapat dibalikan jika ia bukan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena fungsi balikannya tidak ada. Contohnya seperti tampilan di bawah adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Balikan fungsi F adalah F-1 sama dengan kurung kurawal, buka kurung U, 1 tutup kurung, buka kurung W, 2 tutup kurung, buka kurung F, 3 tutup kurung kurawal. Jadi F adalah fungsi invertible. Komposisi dari dua buah fungsi, misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G dinotasikan dengan FOG adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh FOG A, FGH. Contohnya diberikan fungsi G yang pada tampilan di bawah yang memetakan, dan fungsi F seperti itu yang memetakan B. Fungsi komposisi dari A ke C adalah FOG sama dengan buka kurung kurawal, buka kurung 1, Y tutup kurung, koma, buka kurung 2, Y tutup kurung, koma, buka kurung 3, X tutup kurung kurawal. Beberapa fungsi khusus. Fungsi floor dan killing. Misalkan X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Satu, fungsi floor dari X menyatakan nilai bilangan B bulat dan besar yang lebih kecil atau sama dengan X. Yang kedua, ada fungsi killing dari X menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Dengan kata lain, fungsi floor membulatkan X ke bawah, sedangkan fungsi killing membulatkan X ke atas. Contoh nilai fungsi floor dan killing. Contohnya ialah di dalam komputer, data dikodekan dalam untaian baiti. Satu baiti terdiri atas 8 bit. Jika panjang data 125 bit, maka jumlah bit yang diperlukan untuk mempresentasikan data adalah 128 per 8 sama dengan 16 bit. Perhatikanlah bahwa 16,8 sama dengan 128 bit. Sehingga untuk bit yang terakhir perlu ditambahkan 3 bit ekstra agar 1 bit tetap 8 bit. Atau bit ekstra yang ditambahkan untuk menggenapi 8 bit disebut padding bit. Yang kedua, fungsi modulo. Misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif.
A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat A dibagi dengan M, A mod M sama dengan R, sedemikian sehingga A sama dengan MQ plus R dengan 0 sigma R kurang dari M. Contohnya beberapa contoh fungsi modulo. 25 mod 7 sama dengan 4, 15 mod 4 sama dengan 0, 3612 mod 14, 45 sama dengan 12, 0 mod 5 sama dengan 5, min 25 atau negatif 25 mod 7 sama dengan 3, sebab negatif 25 sama dengan 7 dikali buka kurung negatif 4 plus 3. Ada yang ketiga, ada fungsi faktorial N. Fungsi faktorial ditandakan sebagai tanda seru di bawah, seperti contohnya. Dan yang keempat ada fungsi eksponensial pada tampilan ini untuk kasus perpangkatan negatif. Yang kelima, fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik berbentuk y sama dengan a log x, tanda panah x sama dengan ay. Fungsi rekursif. Fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika di definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Fungsi rekursif disusun oleh dua bagian, yaitu ada satu basis, yang kedua ada recurrence. Bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri, bagian ini juga sekaligus menghentikan definisi rekursif. Dan yang kedua recurrence. Bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen dari fungsi harus lebih dekat ke nilai awal atau basis. Contoh definisi rekursif dari faktorial yaitu A basis N fungsi faktorial sama dengan 1 jika N sama dengan 0, dan rekurensinya N faktorial sama dengan N, dan sebuah kurung N min 1 tutup faktorial jika N lebih dari 0, atau 5 faktorial dihitung dengan langkah berikut. Pengertian dari kombinatorika. Sekarang yang kedua memasuki definisinya ialah kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya, dan juga cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang diperoleh dengan kombinatorial adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Percobaan kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan. Contoh percobaan dan hasilnya melempar dadu, melempar koin uang rupiah 100, memilih 5 orang wakil menyusun jumlah kata yang panjangnya adalah 5 huruf. Kaidah dasar menghitung yaitu kaidah dasar menghitung yang digunakan dalam kombinatorial, kaidahnya perkalian dan kaidah penjumlahan. Kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan dapat diperluas hingga mengandung lebih dari 2 percobaan. Kaidah perkalian. Bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat PXQ P kali Q hasil percobaan atau menghasilkan P kali Q kemungkinan jawaban. Kaidah penjumlahkan bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, percobaan 1 atau percobaan 2, terdapat P plus Q kemungkinan hasil percobaan menghasilkan P plus Q kemungkinan jawaban yang mungkin terjadi. Contoh, misalkan 2 buah dadu yang berbeda warnanya merah dan juga putih dilontarkan. Ada beberapa macam cara untuk mendapatkan jumlah angka 4 atau 8. Cara untuk mendapatkan jumlah angka sama dengan 4 adalah sebagai berikut. Dadu merah, dadu putih, ada 3 cara untuk mendapatkan jumlah angka sama dengan 8 adalah sebagai berikut. Dadu merah, dadu putih, ada 5 cara. Jadi untuk mendapatkan jumlah angka 4 atau 8 adalah 8 cara. Next, soal 1. Lina diharuskan mengerjakan 8 soal dari 18 soal yang tersedia. Ketentuan dalam pengerjaan soal ini adalah soal nomor 1 sampai 5 merupakan soal yang wajib dikerjakan. Tentukan beberapa banyak pilihan soal yang dapat dipilih. Pembahasannya, dari soal diketahui ada 18 soal, wajib mengerjakan 8 soal. Sedangkan ada syarat bahwa soal nomor 1 sampai 5 wajib dikerjakan, maka Lina tinggal memilih 3 soal lain selain soal nomor 1 sampai 5. Next, pemilihan 3 soal tersebut jika dibolak-balik urutannya maka sama saja. Misalkan Lina memilih soal nomor 10, 13, 15, maka akan sama saja ketika Lina memilih 3 soal dengan urutan 13, 10, dan juga 15. Hal ini berarti kita harus memperhatikan urutan pemilihan soal sehingga kita akan menggunakan prinsip kombinasi dan juga diperoleh. Pada sebuah turnamen, sebuah tim dikatakan menang jika memenangkan 2 pertandingan secara berurutan atau jika tim itu merupakan tim yang pertama kali memenangkan 4 pertandingan. Tentukan banyaknya cara turnamen tersebut dapat dilaksanakan.
Pembahasannya, jika dimisalkan ada tim X dan juga ada tim Y dalam turnamen tersebut yang sedang bertanding, maka akan ada beberapa kemungkinan yang terjadi mengenai hasil menang W atau kalah L dari setiap timnya. Soal yang keempat, plat kendaraan bermotor di suatu negara tersusun atas 2 angka dan 3 abjad. Pada pemilihan angka, tidak ada aturan pembatasan. Tentukan jumlah maksimum plat yang dapat dibuat di negara tersebut. Pembahasannya, perhatikan bahwa pada plat tersebut dua elemen awal pada plat adalah angka, maka dapat diisi angka berapapun dari 0 sampai angka 9, sehingga akan diperoleh 10 kali 10 yaitu sama dengan 100 susunan yang berbeda. 3 elemen akhir pada plat adalah abjad. Dari abjad A sampai Z ada 26 huruf, sehingga akan diperoleh 26 kali 26 kali 26 yaitu hasilnya 17.576 susunan yang berbeda. Secara keseluruhan, jumlah plat maksimum yang dapat dibuat di negara tersebut adalah 100 kali 17.576 sama dengan 1.757.600. Thank you, terima kasih. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi kali ini. Salah hilaf saya mohon maaf. Saya ucapkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.